Materi yang akan dibahas pada mata kuliah matriks dan ruang vektor kali ini yaitu sistem persamaan linear. Adapun subpokok bahasanya akan dibahas yaitu solusi SPL dengan OBE, solusi SPL dengan inverse matriks, solusi SPL dengan aturan Cramer, dan SPL homogen. Jadi, sistem persamaan linear di sini disingkat menjadi SPL. Persamaan linear adalah persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial, trigonometri seperti sin, kosinus, dan lain sebagainya, perkalian, pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri. Contohnya, diberikan suatu permasalahan berikut. Jika perusahaan A membeli satu laptop dengan memisalkan unit laptop itu adalah X dan 2 PC dengan memisalkan unit PC itu adalah Y, maka ia harus membayar sebesar $5.000. Sedangkan jika membeli 3 laptop dan 1 PC, maka ia harus membayar $10.000. Representasi dari masalah tersebut dapat dibentuk dalam sistem persamaan linear atau SPL-nya, yaitu untuk yang pertama, 1 buah laptop dan 2 PC seharga $5.000, maka persamaannya X tambah 2Y sama dengan 5.000. Lalu, 3 laptop dan 1 PC seharga $10.000, maka ditulis persamaannya 3X tambah Y sama dengan 10.000. Sistem persamaan linear. Jika dikatakan sistem persamaan linear, berarti ada lebih dari satu persamaan linear yang terbentuk sehingga membentuk sistem. Nah, misalnya di sini bentuk umum sistem persamaan linear untuk persamaan pertama dapat ditulis seperti ini, di mana persamaan pertama ini memuat variabel x1 sampai dengan xn. Lalu persamaan kedua juga memuat variabel x1 sampai xn sampai nanti persamaan km. Maka, bentuk umum dari sistem persamaan linear itu dapat dituliskan dalam bentuk matriks seperti ini, di mana matriks yang berukuran M kali N itu adalah ditulis koefisien dari setiap variabelnya. Lalu dikali dengan vektor kolom yang berisi variabel x1 sampai dengan xn. Lalu sama dengan vektor kolom yang berisi unsurnya itu adalah konstanta dari ruas kanan persamaan linearnya. Sehingga sistem persamaan linear yang telah dituliskan dalam bentuk matriks tersebut dapat dituliskan bentuk umumnya AX sama dengan B, dengan A-nya dinamakan matriks koefisien, X ya dinamakan matriks peubah, sedangkan B-nya dinamakan dengan matriks konstanta. Nah, contohnya perhatikan SPL berikut ini. Nah, di sini terdiri dari dua variabel X dan Y, maka dapat kita tuliskan dalam perkalian matriksnya, A-nya itu adalah koefisien dari setiap variabel X dan Y, lalu dikalikan dengan matriks peubahnya sama dengan matriks konstantanya. Solusi SPL. Solusi SPL merupakan himpunan bilangan real di mana jika disubstitusikan pada peubah suatu SPL akan memenuhi nilai kebenaran SPL tersebut. Misalnya SPL berikut terdiri dari dua persamaan linear dengan peubahnya X dan Y. Maka jika ditentukan atau dicari solusi dari SPL ini dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi, maka akan diperoleh nilai X-nya 3.000 dan Y-nya sama dengan 1.000. Jika solusi X dan Y ini disubstitusi ke dalam SPL, maka akan memenuhi nilai kebenarannya. Misalnya diganti X-nya 3.000, maka persamaan pertama 3.000 tambah 2 kali 1.000 itu akan kita cek kebenarannya apakah benar 5.000. Nah, dari persamaan ini diperoleh di ruas kanan itu hasilnya benar 5.000 dengan yang ada di ruas kiri, maka solusi ini memenuhi. Begitu juga dengan apabila disubstitusi ke persamaan kedua diganti X yang 3.000 dan Y-nya sama dengan 1.000 akan memenuhi nilai kebenaran dari persamaan linear tersebut. Namun, jika diambil nilai X dan Y yang lain, misalnya X-nya 1.000, Y-nya 3.000, jika disubstitusi ke dalam persamaan linearnya, itu tidak akan memenuhi nilai kebenarannya. Sehingga X sama dengan 1.000, Y sama dengan 3.000 merupakan bukan solusi SPL tersebut. Nah, dari sini, suatu SPL
terkait dengan solusinya itu mempunyai 3 kemungkinan. Yang pertama, SPL-nya mempunyai solusi tunggal. Artinya, solusinya untuk variabel X-nya 1 dan variabel Y-nya juga tunggal. Tergantung berapa banyak peubahnya atau berapa banyak variabelnya dalam persamaan linear tersebut. Lalu yang kedua, SPL mempunyai solusi tak hingga banyak, berarti dia lebih dari satu solusinya, bahkan sampai tak hingga. Lalu yang ketiga, SPL tidak mempunyai solusi. Ilustrasi solusi SPL dengan garis pada Kartesius. Misalnya, dalam koordinat Kartesius X dan Y, pada gambar ini memiliki ada 2 garis lurus, yaitu yang pertama, Y sama dengan 2X min 2 dan Y sama dengan X. Maka apabila digambar kedua garis itu pada koordinat Kartesius akan memiliki titik potong atau titik temu antara dua garis tersebut, yaitu di koordinat 2,2. Maka titik potong dua garis tersebut dan hanya satu titik potong dua garis tersebut, yaitu di 2,2. Jadi tidak ada titik potong lain selain titik tersebut. Artinya SPL dari 2x min y sama dengan 2 dan x dikurangi y sama dengan 0 memiliki solusi tunggal, yaitu x-nya sama dengan 2 dan y-nya sama dengan 2. Perhatikan SPL berikut. Apabila persamaan linear ini digambarkan ke dalam koordinat Kartesius, maka dari gambar ini terlihat bahwa kedua garis tersebut tidak akan bertemu. Nah, jadi terlihat bahwa dua garis ini sejajar. Apabila dia dua garis yang sejajar, itu tidak akan pernah diperoleh titik potong kedua garis tersebut. Artinya, SPL tersebut x min y sama dengan 0, 2x min 2y sama dengan 2 tidak mempunyai solusi. Perhatikan SPL berikut. Jika persamaan kedua dikalikan dengan setengah untuk kedua ruas, maka akan diperoleh hasil perkaliannya itu sama dengan persamaan pertama. Jadi jika digambarkan dalam koordinat Kartesius, kedua persamaan linear tersebut akan berimpit, akan membentuk satu garis lurus yang sama. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa karena kedua garis itu berimpit, sehingga titik potong kedua garis tersebut banyak sekali, berarti di sepanjang garis tersebut. Artinya bahwa SPL itu mempunyai solusi tak hingga banyak, karena di setiap titik itu merupakan solusinya. Solusi sistem persamaan linear dengan OBE. Untuk menyelesaikan solusi sistem persamaan linear dengan OBE, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, menulis SPL dalam bentuk matriks yang diperbesar. Yang kedua, melakukan OBE sampai menjadi epsilon baris tereduksi. Contohnya, tentukan solusi dari SPL berikut. Ada dua persamaan linear dengan peubahnya atau variabelnya yaitu X dan Y. Maka yang pertama, dengan membuat persamaan linear itu menjadi matriks yang diperbesar. Nah, di sini ada bentuk matriks di mana matriks yang kanan itu adalah konstanta dari variabelnya. Sedangkan yang kanan ini itu adalah konstanta yang ada di ruas kanan dari SPL tersebut. Nah, setelah menjadi matriks yang diperbesar dilakukan OBE. Yang pertama yaitu dengan menukar baris 1 dengan baris 2 akan diperoleh hasilnya seperti ini. Kemudian dilakukan OBE lagi agar yang 3 di sini menjadi 0. Nah, maka OBE-nya yaitu dengan menggunakan minus 3B1 ditambah dengan B2. Nih, minus 3B1 tambah B2. Nah, kemudian dilakukan OBE lagi dengan mengalikan baris 2 dengan min 1/10 baris 2, mengalikannya dengan konstanta agar minus 10 menjadi 1. Nah, selanjutnya tinggal membuat 3 ini jadi 0 dengan melakukan OBE-nya yaitu minus 3B
2 ditambah B1 sehingga akan diperoleh di sini adalah matriks yang sudah menjadi eksilon baris tereduksi. Setelah melakukan proses OBE sampai membentuk matriks eksilon yang tereduksi, maka dengan menuliskan kembali matriks yang diperbesar hasil OBE menjadi perkalian matriks, maka hasilnya di sini, ini tadi hasil eksilon baris yang telah tereduksi, ini merupakan variabelnya, yang ini merupakan hasil dari hasil OBE yang sudah menjadi eksilon baris tereduksi tadi. Nah, sehingga dari sini akan diperoleh X-nya sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 merupakan solusi dari SPL tersebut. Berikut contoh lain untuk menentukan solusi SPL dengan OBE. Contohnya, tentukan solusi jika ada dari SPL berikut. Jadi di sini untuk yang soal A itu ada 3 buah persamaan linear, di mana variabelnya ada A, B, C. Sedangkan soal yang kedua ada 3 persamaan dan juga variabelnya itu A, B, C, dan soal yang C juga demikian. Nah, maka untuk yang A, dengan mengubah terlebih dahulu SPL-nya menjadi matriks yang diperbesar, maka diperoleh matriksnya demikian, ini. Nah, di sini ini dia merupakan konstanta dari koefisien dari variabelnya, sedangkan ini konstanta yang ada di ruas kanan dari variabelnya. Nah, setelah melakukan OBE, dari sini dapat terlihat proses OBE-nya itu, maka akan diperoleh nanti matriks eksilon baris tereduksi, sehingga terlihat solusi SPL-nya itu adalah A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Untuk soal yang B, dengan langkah yang sama, dengan mengubah terlebih dahulu SPL-nya ke dalam matriks yang diperbesar, lalu setelah itu dilakukan OBE, maka hasil OBE yang diperoleh menjadi matriks eksilon baris tereduksi menjadi seperti ini. Kemudian dengan mengembalikan ke dalam bentuk perkalian matriks akan diperoleh persamaannya matriksnya seperti ini. Dari matriks ini akan diperoleh persamaan lagi di mana A tambah C-nya sama dengan 1, B tambah C-nya sama dengan 5. Nah, dari sini untuk mendapatkan nilai A, B, C, kita harus memisalkan nilai C-nya sama dengan T. Jika C sama dengan T, maka nilai A itu sama dengan minus T tambah 1. Demikian juga untuk nilai B sama dengan minus T tambah 5. Sehingga solusi SPL itu dapat dibentuk seperti ini. A-nya minus T tambah 1, B-nya minus T tambah 5, lalu C-nya adalah T. Dari sini T itu adalah parameter. Jadi solusinya, solusi SPL ini adalah solusi banyak, hingga banyak ya. Jadi dia tak terhingga, solusi tak hingga banyak. Nah, jadi nilai ABC ini tergantung nilai T yang diberikan. Misalnya saat T-nya diberikan 1, maka nanti nilai A-nya itu adalah 0, B-nya 4, lalu C-nya 1. Demikian juga kalau diberikan nilai T-nya 2, maka nanti nilai A, B, C juga akan berbeda lagi. Nah, untuk penyelesaian soal yang C, dengan langkah yang sama seperti tadi, ternyata setelah dilakukan ekselon baris tereduksi, akan diperoleh di sini. Baris ketiga itu di mana di ruang matriks yang kiri itu 00 semua, sedangkan yang di kanan itu angka 1, jadi tidak bersesuaian ya, tidak konsisten, sehingga akan didapat dari sini solusinya itu adalah tak ada atau tidak memiliki solusi karena tak ada nilai A dan B yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, berikut ada contoh lain ya, diberikan SPL-nya seperti ini. Ada 3 persamaan dengan variabelnya A, B, C. Lalu di sini ada suatu parameter A yang tidak diketahui nilainya. Maka yang pertama tentukan nilai A sehingga SPL-nya mempunyai solusi tunggal. Lalu tidak mempunyai solusi, lalu C solusinya tidak terhingga.
Untuk menyelesaikan contoh soal yang sebelumnya, maka langkah pertama dengan membuat matriks diperbesar dari SPL-nya diperoleh seperti ini. Lalu dilakukan OBE. Nah, OBE yang pertama yaitu agar ini 0, maka dilakukan operasi OBE-nya yaitu minus 4B1 tambah B3. Lalu selanjutnya, yang angka 3 di sini dinolkan juga, maka dibuat OBE-nya yaitu minus 3B1 ditambah dengan B2. Nah, lalu selanjutnya, yang angka minus 7 ini dibuat 0 juga dengan operasi OBE-nya yaitu minus B2 ditambah dengan B3. Maka akan diperoleh hasilnya seperti ini. Sehingga dari sini terlihat untuk baris yang ketiga itu agar diperoleh solusinya tunggal, maka A kuadrat minus 16 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi kalau dia tidak sama dengan 0, maka A itu tidak boleh sama dengan plus minus 4. Lalu selanjutnya dilihat dari baris ketiga juga ya. Untuk yang B, dari sini agar dia tidak memiliki solusi berarti A kuadrat minus 16 itu harus sama dengan 0. Dan A minus 4 tidak sama dengan 0. Jadi ada 2 sebagai persyaratannya dari sini. Sehingga akan diperoleh untuk solusi yang A kuadrat sama dengan 16 itu adalah A sama dengan plus minus 4. Lalu dari sini A-4 tidak sama dengan 0, maka A-nya tidak sama dengan 4. Maka dari sini dilakukan irisan sehingga akan diperoleh solusinya yaitu A sama dengan minus 4. Jadi SPL itu tidak akan memiliki solusi atau tidak mempunyai solusi jika A-nya sama dengan minus 4. Lalu untuk yang C, SPL mempunyai solusi tak hingga banyak, syaratnya yaitu kita lihat juga baris yang ketiga bahwa A kuadrat minus 16 sama dengan 0 dan A minus 4 sama dengan 0. Sehingga dari sini dicari solusinya, maka diperolehlah A-nya sama dengan 4. Menentukan solusi SPL dengan matriks inverse. Contohnya di sini ada matriks persegi berukuran n kali n, lalu ada peubahnya, variabelnya x1 sampai dengan xn, lalu sama dengan suatu konstanta d1 sampai dengan bn. Nah, atau ditulisnya itu ax sama dengan b. Nah, jika dikalikan setiap ruas di atas dengan A inverse, jadi ini adalah matriks A. Ini matriks A, ini X, ini B. Jadi jika setiap ruas dikalikan dengan A inverse, maka akan diperoleh seperti ini, A inverse kali A kali X sama dengan A inverse B. Sehingga karena A inverse kali A itu adalah identitas, sehingga identitas kali X itu sama dengan X. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan A inverse B. Ingat bahwa suatu matriks A mempunyai inverse jika dan hanya jika determinannya tidak sama dengan 0. Nah, berikut ada contohnya. Tentukan solusi dari SPL berikut. Jadi ada SPL-nya diberikan seperti ini. Nah, maka dari sini nilai A-nya diperoleh matriksnya ini, matriks nilai A-nya. Nah, untuk menentukan yang pertama apakah memiliki solusi memiliki inverse atau tidak, maka akan dicoba menentukan nilai determinannya. Ternyata hasil determinannya itu sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Otomatis matriks itu memiliki inverse. Jadi A mempunyai inverse. Nah, jika dicari inverse-nya itu akan diperoleh hasil seperti ini. Sehingga dapat dibentuk X sama dengan A inverse B-nya seperti ini. Jadi ini sebagai matriks X, ini A inverse, lalu ini B. Nah, akan diperoleh dari sini nilai A, B, C-nya secara berurutan 1, 2, 3. Jadi solusi SPL tersebut adalah A-nya 1, B-nya 2, C-nya sama dengan 3.
Nah, solusi SPL dengan aturan Cramer. Nah, misalkan SPL dapat ditulis bentuknya AX sama dengan B, yaitu ini matriks A-nya berukuran N kali N, lalu X, lalu sama dengan B. Nah, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka solusinya dapat ditentukan satu per satu, atau berubah ke I, XI. Langkah-langkah aturan Cramer adalah yang pertama dengan menghitung determinan A, lalu menentukan AI, di mana AI adalah matriks A dengan kolom ke I diganti oleh B. Contohnya, di sini ada matriks A tadi ya, A-nya, lalu untuk menentukan A2 berarti tinggal mengubah kolom keduanya itu menjadi diganti oleh B-nya, konstantanya. Nah, kemudian setelah itu dihitung AI-nya, determinan AI-nya. Nah, solusi SPL untuk perubahan XI adalah XI sama dengan determinan AI dibagi dengan determinan A-nya. Contohnya, tentukan solusi B dari SPL berikut. Diberikan SPL-nya, lalu dari sini diperoleh determinan A-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai B, maka digunakan determinan dari matriks A yang berada di kolom kedua dibagi dengan determinan A. Sehingga dengan mengganti kolom kedua dengan konstantanya dengan variabel matriks konstantanya, maka dapatkan hasil seperti ini. Dengan mencari determinannya, maka diperoleh nilai dari B-nya itu adalah 2. Nah, dengan angka yang sama untuk menentukan nilai A, yaitu A adalah determinan A kecil ini menyatakan unsur dengan mengganti kolom pertamanya itu menjadi konstantanya dibagi dengan determinan A-nya, sehingga diperoleh hasilnya adalah A-nya sama dengan 1. Nah, berikut contoh lainnya, yaitu diberikan segitiga sebagai berikut. Segitiga A dengan sisinya A, B, C, panjang sisinya, dan setiap sudutnya memiliki besaran alfa, beta, dan gamma. Nah, di sini tunjukkan bahwa nilai A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos alfa. Untuk penyelesaiannya dari gambar tersebut akan diperoleh aturan kosinus 3 persamaan berikut. Dengan di sini variabelnya cos beta, cos alfa, dan cos gamma. Maka dibentuk dalam matriks, maka akan menjadi seperti ini, sehingga di sini terdapat matriks A, kemudian ini sebagai X, ini dia B. Maka akan diselesaikan dengan aturan Cramer. Yang pertama dengan mencari determinan suatu matriks A-nya. Akan diperoleh determinannya 2ABC. Lalu dicari determinan dengan mencari solusinya, yaitu cos alfa, cos beta, dengan cos gamma dengan aturan Cramer. Maka yang pertama untuk cos alfa dengan mengganti kolom pertamanya menjadi konstanta dari matriks B-nya, maka akan diperoleh hasilnya hasilnya akan diperoleh cos alfanya sama dengan ini, lalu dilakukan pindah ruas, maka akan diperoleh nilai A kuadratnya sama dengan ini, sehingga terbukti bahwa terdapat aturan kosinus pada segitiga. Nah, sistem persamaan linear homogen itu bentuk umumnya sama seperti SPL yang lainnya. Hanya di sini konstanta yang ada di ruas kanan itu harus sama dengan 0. Nah, SPL homogen merupakan SPL yang konsisten karena selalu mempunyai solusi. Lalu, SPL homogen dikatakan tunggal jika solusi itu adalah X1, X2 sampai dengan Xn sama dengan 0.
Jika tidak demikian, SPL homogen mempunyai solusi tak hingga banyak, biasanya ditulis dalam bentuk parameter. Nah, contohnya berikut ini diberikan SPL homogen, ada 4 persamaan linear, di mana di sini konstanta yang ada di ruas kanan itu sama dengan 0, dan variabelnya di sini PQRS. Maka untuk menyelesaikannya terlebih dahulu ditulis dalam bentuk matriks, sehingga matriks perbesarannya ini merupakan matriks yang di kiri itu si A-nya, sedangkan ini merupakan konstantanya yaitu 0. Untuk menentukan solusi homogennya, maka dilakukan OBE. Dari hasil OBE itu akan diperoleh persamaan berikut ini bahwa P min S sama dengan 0, sehingga akan diperoleh P-nya sama dengan S, lalu Q min 2R sama dengan 0, maka akan diperoleh Q-nya sama dengan 2R. Sehingga solusi SPL homogennya dengan memisahkan P-nya sama dengan A, maka akan diperoleh nilai S-nya juga A, lalu dengan memisahkan R-nya sama dengan B, maka diperoleh nilai Q-nya sama dengan 2B. Sehingga dimana A, B itu merupakan parameternya. Nah, berikut contoh yang lainnya diberikan SPL-nya sudah dalam bentuk matriks seperti ini. Yang ditanya, tentukan B agar SPL memiliki solusi tak hingga banyak, lalu tuliskan solusi SPL tersebut. Maka untuk penyelesaiannya, solusi suatu SPL homogen adalah tak tunggal jika determinan dari suatu matriks A-nya adalah sama dengan 0. Nah, maka dari sini dicari determinan matriks A-nya, sehingga diperoleh suatu persamaan di sini, maka didapatkan nilai B-nya sama dengan 0 atau nilai B-nya sama dengan 2. Sehingga solusi SPL tak hingga banyak saat si B-nya bernilai 0 atau B-nya bernilai 2. Nah, ketika B-nya bernilai 0 disubstitusi ke dalam SPL-nya, sehingga akan diperoleh matriksnya seperti ini, lalu dilakukan OBE. Nah, dari proses OBE ini akan diperoleh nilai X-nya P, nilai Y-nya min Q, lalu nilai Z-nya Q. Nah, hasil ini didapatkan dari hasil OBE ini kan dilakukan OBE ya, dengan OBE-nya yaitu min B2 tambah B3, sehingga di baris 3-nya itu menjadi 0. Dari hasil OBE ini diperoleh dari baris 2 itu bahwa Y tambah Z sama dengan 0. Nah, artinya dari sini Y-nya sama dengan min Z. Nah, atau bisa diubah juga ya, Z-nya. Nih, dari sini Y-nya Y sama dengan min Z. Jadi dengan memisahkan Z-nya sama dengan Q, maka diperoleh Y-nya adalah minus Q. Lalu nilai X itu didapatkan dari, karena di sini nilai X itu ada sebenarnya nilainya, yaitu dengan satu parameter P. Dimana dapat diubah juga penulisan solusinya menjadi seperti ini. Lalu saat B-nya sama dengan 2, dengan hal yang sama, disubstitusi ke dalam SPL-nya, lalu dibentuk matriksnya, lalu dilakukan proses OBE. Nah, dalam proses OBE ini, yaitu dengan mengalihkan minus setengah ke B1, maka akan diperoleh seperti ini. Lalu, setelah itu, dengan mengalihkan min 1 ke baris 2, kemudian dengan baris minus B2 ditambah dengan B3, sehingga dari sini baris 3-nya menjadi 0. Nah, dari hasil OBE ini diperoleh persamaannya bahwa X-nya untuk baris yang pertama X-nya 0, lalu dari baris yang kedua Y min Z sama dengan 0, sehingga dari sini diperoleh Y-nya sama dengan Z. Nah, dengan X-nya 0, lalu dengan memisahkan
Z-nya sama dengan Q, maka diperoleh Y-nya juga Q. Nah, sehingga dari sini akan didapatkan solusinya seperti